Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar sore hari ini? Apa kabar? Luar biasa. Ya, kabarnya luar biasa baik. Ya. Anak-anak Tuhan itu saya percaya memiliki kabar yang luar biasa baik. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sore ini kita ada di sini. Kita memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Secara khusus adik-adik kelas 3 yang akan menghadapi ujian sekolah. Saya sungguh percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini karena rencana Tuhan. Amin. Oleh karena itu, sore ini kita ada di sini. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia. Ayat yang pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sekali lagi Yeremia 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah rencana Tuhan bagi hidup. Sekali lagi, rencana Tuhan bagi hidupmu. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam kehidupan saya dan saudara banyak sekali rencana-rencana atau banyak sekali rancangan. Tapi kita harus ingat bahwa bukan hanya rancangan kita yang berlaku bagi diri kita sendiri, tapi ada rancangan Tuhan yang harus teman-teman tahu bagi hidupmu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya begini, bahwa Allah juga memiliki rancangan yang luar biasa bagi saya dan saudara.
bagi kita semua. Bukan hanya soal rencana kita, tapi rencana Allah yang luar biasa itu harus terjadi atas saya dan saudara. Sebab di sini dikatakan, aku memiliki rancangan bagi kamu. Kalau dalam terjemahan lurusnya, ayat ini berbunyi begini. Aku juga berpikir tentang kamu. Di dalam pikiranku ada kalian semua. Dan aku berpikir dengan sungguh-sungguh bagi kamu sekalian. Artinya begini teman-teman sekalian. Dalam hidup ini, bukan hanya kita sendiri yang berpikir untuk kita. Tapi Tuhan juga berpikir untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan juga berpikir buat kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus mengikuti apa yang menjadi pikiran Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Malam ini atau sore ini dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera. Pikiran Tuhan bagi kita, pikiran damai sejahtera. Bukan pikiran kecelakaan, bukan pikiran yang jahat, bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kalau Allah punya rancangan damai sejahtera buat saya dan saudara, atau Allah berpikir tentang damai sejahtera bagi kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Istilah damai sejahtera di sini menunjukkan kepada sebuah hubungan yang baik antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Jadi ketika Allah berpikir soal damai sejahtera bagi saya dan saudara, maka di sini dapat dipastikan harusnya ada hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Amin. Amin. Sebab ini akan menentukan masa depan saya dan saudara. Kalau hanya Allah yang berpikir soal damai sejahtera buat kita, bagaimana dengan kita? Tentu ada kebalikannya. Kalau teman-teman baca konteks dari pembacaan kita, kalian akan mengerti. Israel atau Babel atau Yehuda di sini dibuang ke Babel. Karena apa? Karena apa teman-teman? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan itu rusak. Padahal Tuhan merancang damai sejahtera buat mereka. Tapi di dalam hidup mereka tidak menunjukkan rancangan damai sejahtera. Tidak menunjukkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Inilah yang akan menentukan ke depan ini, masa depan saya dan saudara seperti apa. Ditentukan dari sini. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau hubunganmu dengan Tuhan penuh dengan damai sejahtera, hubunganmu dengan Tuhan baik, itu menentukan masa depanmu. Israel, mereka tidak menghargai hubungan itu. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun di sini bilang tadi? 70 tahun. 70 tahun. Itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki hubungan. Dan di sini teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Siapa yang tidak ingin ini? Ketika bicara hari depan yang penuh dengan harapan, siapa yang tidak mau? Ada di sini yang tidak mau masa depan yang penuh harapan? Ada? Halo? Atau ada yang punya cita-cita, iya biar masa depan saya suram, begitu? Ada? Saya sekolah juga sama sah, biar kita masa depan suram tidak apa-apa. Ada yang begitu? Kalau ada berhenti memang, jangan ikut ujian. Jangan kasih capek-capek diri kalau yang begitu. Semua kita ingin punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ini adalah bagian dari rencana Allah bagi saya dan saudara, bagi teman-teman sekalian, bagi adik-adik sekalian. Masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan, ada hal-hal yang perlu saya dan saudara ikuti di sini. Kalau kita baca ayat yang ke-10 bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Untuk saya dan saudara bisa memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, ikuti proses. Amin. Amin. Ikuti proses. Kalau Israel diproses Tuhan 70 tahun di Babel, maka saya dan saudara pun harus diproses. Proses di mana? Di sekolah. Ada yang sekolah 70 tahun? Ada yang sekolah 70 tahun? Tidak ada. Kita diproses di sekolah itu berapa tahun ya? TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi berapa tahun kita diproses? Hanya 14 tahun kita diproses. Israel diproses ini 70 tahun. Oke lah 14 tahun tambah sarjana 4 tahun ya. 4 tahun sarjana berarti 18 tahun. Tambah magister 2 tahun, 20 tahun. Tambah doktor 2 sampai 4 tahun. Ya 24 tahun. Mungkin kira-kira kita diproses itu 24 tahun baru selesai semua. Israel 70 tahun. Jadi hal yang pertama untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, dalam konteks kita sebagai pelajar, maka ikuti proses. Amin. Amin. Ikuti proses, sekolah dengan baik. Hadir di sekolah. Ikut ujian, belajar dengan baik. Amin. Itu prosesnya. Tapi kalau hanya mengharapkan saya punya iman terhadap rancangan Tuhan yang luar biasa, tapi tidak sekolah, tapi tidak pergi di sekolah ikut ujian, kamu yakin masa depan penuh dengan harapan? Halo? Tidak perlu belajar, cukup berharap saja. Hei, teman-teman sekalian, proses itu penting, amin. Dengan cara kita belajar dengan baik. Israel diproses Tuhan 70 tahun supaya mereka belajar. Karena selama ini mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Damai sejahtera hubungan dengan Tuhan itu hilang dari hidup mereka. Sehingga Tuhan harus proses mereka 70 tahun di Babel. Kalau saya dan saudara diproses di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, bersyukur. Ya. Tapi kalau kita diproses 70 tahun, itu artinya proses seumur hidup. Amin. Karena umur manusia itu kan 70 tahun saja Alkitab bilang. Ya 80 tahun kalau dia kuat. Sampai di situ selesai sudah. Kalau ada yang tembus 100 tahun, puji Tuhan ya, kayak Korens bisa tembus
100 tahun. Bisa saja. Iya, biar sudah umur 40 tahun pakai baju SMA kelihatan kayak umur 14 tahun gitu ya. Keren itu. Jadi ketika Israel diproses 70 tahun itu bicara proses seumur hidup. Itu batasan prosesnya 70 tahun. Itu proses hidup. Jadi saya dan saudara harus diproses. Jadi siswa yang baik, jadi siswa yang berprestasi harus diproses, harus melalui ujian. Dan kalau engkau mampu melewati ujian, proses itu, maka engkau akan keluar menjadi juara. Amin. Walaupun tidak pernah juara 1, tapi yang pasti juara. Amin. Biar juara 30 juga tidak masalah, yang penting juara. Bukan soal 1 dan 30-nya yang penting juaranya. Amin. Dulu kami, waktu kami, masa-masa kami, biar juara 29 pun dihitung. Tapi sekarang sih sudah tidak lagi ya. Saya lihat di rapor-rapor siswa sekarang tidak lagi. Dulu kita biar juara penutup juga tetap dihitung sebagai juara. Adil sekali guru-guru dulu, bagus ya. Tetap menghargai. Ada adik saya juaranya dari belakang. Woi kakak saya juara. Juara berapa adik? Iya. Juara 23 dari 23 siswa. Bangga dia. Yang penting juara gitu. Iya. Karena kata juara itu yang menentukan. Jadi bukan soal posisi 1, 2, 3-nya, tapi juaranya. Kenapa kau bangga kau juara? Iya saya bangga kakak. Karena saya juara. Luar biasa. Amin. Ini masih bagian dari proses. Belum tentu juga yang juara 1 langsung dia menjadi pemenang pada akhirnya. Tidak juga. Betul tidak? Iya. Belum tentu juga. Namun proses hidup itu menentukan keberhasilan saya dan saudara. Amin. Jadi ikuti proses. Kemudian untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang kedua itu sabar. Amin. Sabar. Memang lama proses pendidikan itu lama. Tapi saya dan saudara harus sabar. Sekolah itu lama tapi kita harus sabar. Tekun menjalaninya. Jangan putus sekolah. Amin. Sebab banyak yang putus sekolahnya gara-gara pacar sah. Ada di sini yang berhenti sekolah gara-gara pacar? Ada? Iya dia sudah lulus duluan sebelum ujian sekolah. Ada? Banyak sekali yang begitu. Lulus duluan sebelum ujian sekolah. Tapi saya percaya di sini semua sabar mengikuti prosesnya. Amin. Jadi jangan meluluskan diri. Tunggu sekolah yang kasih lulus. Amin. Sabar ikuti proses. Bilang sama teman di samping kiri kanan. Hei bro sis sabar ikuti proses ya. Begitu. Iya, jangan meluluskan diri sebelum ujian sekolah, sebelum pengumuman lulus, gitu ya. Ikuti proses. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah bagian dari janji Tuhan bagi saya dan saudara. Sama seperti Israel di proses Tuhan 70 tahun dan mereka sabar menanti janji Tuhan. Mereka sabar. Dalam menanti proses Tuhan kita harus sabar. Menanti janji Tuhan itu harus sabar. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian di sini untuk mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan sesuai dengan janji Tuhan. Ingat. Yang ketiga, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Perhatikan di sini. Ayat 12. Apabila kamu berseru dan kamu datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Luar biasa. Kalau engkau mau berhasil, memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa. Amin. Istilah berseru, berdoa ini sama. Dan ini bicara hubungan dengan Tuhan yang tidak boleh terlepas dari hidup saya dan saudara. Sebagai anak-anak sekolah, doa itu penting, ibadah itu penting, hubungan dengan Tuhan itu penting. Amin. Selain saya dan tugas utama kita belajar sebagai anak sekolah, proses, sabar dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting dan yang sangat penting dalam hidup saya dan saudara di sini, hubungan dengan Tuhan itu penting. Sangat penting. Sebab Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata begini, apabila kamu berseru kepadaku dan berdoa, aku akan menjawab kamu. Ini teman-teman sekalian. Siapa di sini yang suka berdoa? Yang suka berdoa? Iya. Suka berdoa artinya setiap hari, setiap waktu dia berdoa. Ya. Tapi ada juga yang tidak angkat tangan. Artinya ya kalau dia suka dia berdoa, kalau dia tidak suka dia tidak berdoa. Tidak apa-apa juga. Tapi melalui firman ini, apabila kamu berseru kepadaku dan berdoa kepadaku, aku akan jawab kamu. Artinya begini, doamu didengar Tuhan. Amin. Doamu didengar Tuhan. Teman-teman mau doanya didengar Tuhan? Apa doamu hari ini? Apa doa teman-teman hari ini? Tuhan, saya mau lulus ujian. Itu doa kita. Amin. Itu doa kita. Tuhan, saya mau lulus ujian sekolah. Saya mau berhasil Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kamu berseru dan berdoa kepadaku, aku akan dengar. Aku akan jawab kamu. Makanya diadakan doa ujian sekolah ini. Supaya apa? Supaya doamu didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Amin. Kita bukan cari muka dengan Tuhan, bukan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan dikatakan apabila kamu berseru, kamu berdoa kepadaku, aku akan jawab kamu. Ini hal yang ketiga. Kemudian, hal yang berikut lagi dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya begini, hidup saya dan saudara harus dipenuhi dengan kerinduan kepada Tuhan. Amin. Istilah mencari di sini ada sesuatu yang sangat penting yang kita butuhkan. Kita cari sampai kita menemukan. Kalau engkau cari Tuhan, cari sampai engkau bertemu Tuhan. Istilah mencari wajah Tuhan di sini bicara soal bagaimana engkau memiliki kerinduan kepada Tuhan. Untuk membangun persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Dalam doamu, dalam ibadahmu. Dalam perenungan firman Tuhan dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, barang siapa mencari aku, maka aku akan memberikan diriku diketemukan oleh kamu. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Sebab sekarang ini banyak orang tidak mau cari Tuhan, adik-adik. Banyak anak-anak muda, apalagi generasi sekarang yang tidak mau cari Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan hidup, tidak mau cari Tuhan. Ya. Apalagi di tengah-tengah kesenangan hidup, tidak cari Tuhan. Cari yang lain. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu mau memiliki hari depan yang penuh dengan harapan, cari Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Maka engkau akan bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kau bertemu Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencana terbaik dalam hidupmu. Engkau akan mengerti masa depanmu.
Engkau akan memahami masa depanmu. Perjalanan hidupmu akan ditentukan oleh apa yang kau cari hari ini. Kalau kau cari Tuhan, engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan itu. Itu sebabnya Tuhan ingatkan orang Israel, cari aku. Aku akan memberi diriku diketemukan oleh kamu. Dan kalau kita bertemu Tuhan, kita akan bertemu harapan itu. Amin. Kita akan bertemu masa depan itu kalau engkau cari Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Teman-teman sekalian, kemudian poin yang berikut di sini dikatakan begini. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Poin yang terakhir. Setelah saya dan saudara bertemu Tuhan, dikatakan, aku akan pulihkan keadaan. Aku akan pulihkan keadaanmu. Dari yang gagal menjadi berhasil. Amin. Dari yang gelap menjadi terang. Dari yang tidak baik menjadi baik. Aku akan memulihkan keadaanmu, kata Tuhan kepada Israel. Aku akan pulihkan kamu. Memang Israel sepertinya melihat pembuangan ke Babel itu bukan sesuatu yang baik bagi mereka. Mereka berkata, ada yang berkata, nabi-nabi palsu berkata di sini, bahwa itu rancangan kecelakaan dengan membuang mereka ke Babel. Itu rancangan kecelakaan. 70 tahun itu terlalu lama, kata nabi-nabi palsu itu. Tapi Tuhan ingatkan melalui Nabi Yeremia bahwa pembuangan ke Babel itu bukan rancangan kecelakaan. Pembuangan ke Babel bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah rancangan damai sejahtera. Karena melalui proses pembuangan itu, Israel dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka kembali ke Israel. Jadi kalau hari ini teman-teman, Tuhan izinkan engkau mengalami proses sekalipun itu sulit. Itu bukan rancangan kecelakaan. Amin. Itu rancangan damai sejahtera untuk memulihkan keadaanmu dan mengembalikan engkau kepada janji Tuhan yang semula. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Adakah hari-hari ini engkau melewati proses-proses yang sulit dalam hidup? Engkau sekolah mendapatkan tantangan. Engkau sekolah harus melalui pergumulan yang sulit. Dan engkau tidak tahu apa yang terjadi ke depan dengan hidupmu. Engkau berpikir tentang biaya sekolah, biaya kuliah. Sesudah kuliah ini saya mau buat apa? Engkau buta. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau kerjakan. Dengar, janji Tuhan bagimu, aku akan memulihkan keadaan. Dari yang kau tidak mengerti, dari yang kau tidak tahu, Tuhan lebih tahu tentang dirimu. Amin. Karena Dia sedang berpikir tentang saya dan saudara. Tuhan sedang berpikir tentang kita. Dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang penting kita ikuti proses Tuhan. Amin. Amin. Ikuti proses. Sabar. Kemudian berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dan pada akhirnya keadaanmu akan dipulihkan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau susah, engkau menderita, itu adalah bagian dari proses Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya satu, keadaanmu akan dipulihkan Tuhan. Amin. 10 tahun ke depan dari hari ini, engkau akan lihat hidup menjadi berbeda. Amin. Engkau bukan anak SMP lagi, engkau bukan anak SMA lagi. Walaupun kita berusaha untuk kembali kepada posisi kita yang semula. Kayak Yanti.
Kayak Kak Ellen bilang, kakak saya sudah 14 tahun di luar ini. Gitu, kira-kira. Sudah 14 tahun saya di luar sejak lulus SMA. Artinya begini, keadaanmu diubah Tuhan. 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Engkau belum tahu. Tiba-tiba saja ada dari antara yang hadir di sini jadi orang-orang terbaik yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan, bahkan ada yang calon gubernur NTT, bisa saja. Ada yang calon presiden, maksudnya presiden direktur, presiden perusahaan gitu ya. Ada. Mungkin hari ini engkau belum melihat itu, tapi satu saat firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaan. Amin. Percaya kepada janji Tuhan, percaya pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, percaya. Saya sungguh percaya satu waktu engkau akan melihat apa yang saya katakan hari ini. Engkau akan mengerti apa yang saya khotbahkan hari ini. Sesudah Tuhan proses hidup, Tuhan akan membawa engkau kepada pengalaman yang baru yang engkau tidak ketahui saat ini. Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi saya dan saudara.